Ada seorang pria bernama Jeff Rainer yang pernah berbicara kepada saya dan berkata, "Saya bisa mengubah citramu." Ia kemudian menyampaikan bahwa ayah Meghan Markle mengklaim memiliki bukti yang menentang apa yang selama ini diyakini publik tentang usia putrinya. Berdasarkan satu halaman majalah yang jarang terlihat dari tahun 1947, Meghan diduga berusia beberapa tahun lebih tua dibandingkan yang selama ini ia nyatakan secara terbuka. Jika klaim ini benar, maka hal tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang citra yang selama ini dibangun dengan sangat hati-hati. Kisah cinta bak dongengnya mulai terlihat lebih strategis. Perjalanan karirnya di Hollywood terasa semakin terburu-buru, bahkan kehamilannya yang banyak dipuji pun kembali mengundang sorotan. Jadi, apalagi yang mungkin belum diketahui publik, dan mengapa seorang ayah memilih mengungkapkan kebenaran alih-alih melindungi? Ikuti kami saat mengungkap apa saja yang dibongkar Thomas Markle tentang putrinya. Semuanya bermula dari satu halaman majalah, sebuah halaman yang tidak bisa dihapus oleh istana. Halaman dari majalah Seventeen yang berisi direktori sederhana para aktris muda yang sedang berusaha dikenal. Tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, hingga satu nama menarik perhatian, Meghan Markle, usia 21 tahun. Bukan 15 atau 16, melainkan tercetak jelas angka 21. Ini bukan gosip atau kesalahan yang bisa diam-diam diperbaiki. Informasi tersebut dicetak dengan tinta di atas kertas, melalui proses editorial, diproduksi massal, didistribusikan ke seluruh negeri, dijual di toko-toko, dan masih ada hingga hari ini. 30 tahun kemudian, halaman itu tetap sama, begitu juga usia yang tercantum di dalamnya. Yang memberi bobot pada halaman tersebut adalah konteksnya. Pada tahun 1947, Meghan belum terkenal. Tidak ada keuntungan apapun untuk melebih-lebihkan usianya demi publisitas, dan tidak ada alasan bagi editor untuk mengarang detail seperti itu. Pada masa itu, majalah biasanya mendapatkan data usia langsung dari yang bersangkutan, agennya, atau perwakilannya karena ketepatan informasi sangat penting, dan Departemen Hukum sangat ketat. Tidak masuk akal jika seorang remaja dituakan 6 tahun secara tidak sengaja, kecuali jika angka tersebut memang yang diberikan. Halaman itu merekam versi awal kisah hidupnya, sebelum ada pencitraan yang dirancang atau narasi yang dibentuk kemudian, dan usia yang tercantum tidak selaras dengan cerita yang selama ini diketahui publik. Jika benar ia berusia 21 tahun pada Maret 1957, maka perhitungannya mengarah pada garis waktu yang sama sekali berbeda. Tahun kelahirannya akan berada di sekitar 1975 atau 1976, bukan 1981. Ini bukan kesalahan kecil atau sekadar masalah administrasi. Selisih 6 tahun mengubah cara kita memahami seluruh perjalanan karirnya. Ambil contoh peran pertamanya yang tercatat dalam General Hospital pada tahun 2002. Versi resmi menggambarkannya sebagai aktris muda berusia 21 tahun yang baru ditemukan. Namun jika menggunakan tahun kelahiran yang lebih awal, ia sebenarnya sudah berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Usia yang di Hollywood seringkali bukan awal terobosan, melainkan tahap ketika banyak aktor sudah lelah setelah bertahun-tahun audisi dan penolakan. Gambaran tentang talenta muda yang naik daun dengan cepat tidak lagi bertahan jika sudut pandang ini berubah. Majalah tersebut bukan satu-satunya bukti. Thomas Markle, ayahnya, selama ini konsisten menceritakan garis waktu yang sama. Ia mengingat masa SMA putrinya berlangsung dari pertengahan 1950-an hingga 1998, mengingat pertunjukan panggung yang ia ikuti, serta produksi tertentu pada tahun 1997 di mana Meghan memerankan peran utama. Ia juga ingat saat Meghan menerima surat penerimaan dari Northwestern University pada tahun 1999. Pada usia ketika ia sudah hidup mandiri dan fokus pada masa depannya. Thomas menyimpan foto-foto, buku program, dan potongan tiket dari tahun-tahun itu.
bukan sebagai bukti, melainkan karena begitulah kebiasaan seorang orang tua. Seorang ayah tidak akan lupa kapan anaknya bersekolah di SMA. Kenangan-kenangan itu terikat pada kalender sekolah, jadwal latihan, rutinitas harian, dan fase kehidupan yang jelas, bukan sesuatu yang mudah tercampur. Thomas juga menghabiskan puluhan tahun bekerja di dunia televisi, menyaksikan langsung bagaimana citra dibentuk dan usia seringkali disesuaikan demi peran dan ekspektasi. Ketika ia mengatakan bahwa versi resmi tentang perjalanan hidup putrinya tidak sesuai dengan apa yang ia alami sendiri, itu bukan dugaan atau spekulasi. Ia menunjukkan ketidaksesuaian tersebut dengan keyakinan seseorang yang memahami bagaimana narasi dikonstruksi, karena ia sendiri pernah melakukannya sebagai profesi. Versi resmi menyebutkan bahwa Meghan lulus SMA pada tahun 1999 di usia 18 tahun. Namun foto-foto dan catatan yang disimpan Thomas menunjukkan kelulusan pada tahun 1998. Dengan tahun kelahiran yang diterima publik saat ini, itu berarti ia menyelesaikan sekolah pada usia 16 tahun, 2 tahun lebih cepat, tanpa catatan tentang program percepatan atau penempatan akademik khusus. Sebaliknya, jika ia lahir pada 1972 atau 1976, kelulusan tersebut menjadi sepenuhnya wajar dan masuk akal. Garis waktu itu juga selaras dengan data majalah, tanggal-tanggal pertunjukan, dan ingatan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Hanya ada satu garis waktu yang mampu menyatukan semua potongan bukti yang tersedia tanpa perlu memaksakan penjelasan atau membuat pengecualian. Garis waktu lainnya justru mengharuskan kita mengabaikan catatan cetak, dokumen pribadi, dan bahkan perhitungan matematika sederhana. Namun, jika sebuah majalah lama dan seorang ayah sama-sama menyatakan bahwa garis waktu resmi itu keliru, mengapa tidak pernah ada tanggapan dari Hollywood atau pihak istana terhadap bukti tersebut? Mengapa selisih 6 tahun begitu menentukan? Hollywood memiliki satu aturan tak tertulis yang hampir semua orang tahu, tetapi jarang diucapkan secara terbuka. Aktris yang lebih muda mendapatkan peluang yang tidak dimiliki oleh mereka yang lebih tua. Seorang perempuan yang datang ke ruang audisi pada usia 21 tahun akan dipandang sangat berbeda dibandingkan seseorang yang berusia 27 tahun, meskipun bakat mereka sama. Studio memuja usia muda karena dianggap lebih menjual, lebih mudah dibentuk, dan lebih fleksibel. Setelah seorang aktris melewati usia 25 tahun, pintu-pintu tidak langsung tertutup, tetapi perlahan mulai menyempit. Memasuki usia 30, tekanan itu menjadi nyata, kecuali jika ia sudah memiliki nama besar. Realitas ini memang tidak adil, tetapi begitulah cara industri ini bekerja, dan sebagian besar orang di dalamnya memahaminya sejak awal. Meghan Markle sendiri pernah berbicara terbuka tentang dinamika ini. Dalam sebuah wawancara tahun 2015, sebelum namanya dikenal secara global, ia membahas obsesi Hollywood terhadap usia. Ia mengatakan bahwa perempuan sering diperlakukan seolah-olah memiliki tanggal kedaluarsa, dan bahwa ia kerap disarankan untuk tidak menyebutkan usianya sama sekali. Saat itu, ia menyebut dirinya berusia 33 tahun dan merasa nyaman dengan hal tersebut, sambil menegaskan bahwa jika orang lain bermasalah dengan usianya, itu adalah masalah mereka, bukan miliknya. Ia juga menceritakan ketimpangan kekuasaan yang muncul dalam bentuk yang lebih kelam, termasuk pengalaman ketika seorang sutradara menuntut imbalan pribadi sebagai syarat mendapatkan peran, sesuatu yang menurutnya membuat ia kehilangan segalanya tanpa mendapatkan apapun. Pesannya jelas, aktris muda rentan, dan sistem seringkali memanfaatkan kerentanan tersebut. Di permukaan, pernyataan-pernyataan itu terdengar seperti kritik jujur terhadap sistem yang rusak. Namun, para pengkritik berpendapat bahwa jika usia sebenarnya lebih tua dari yang diakui secara publik, maka makna dari pernyataan tersebut akan berubah drastis. Dalam konteks itu, pesan tersebut tidak lagi tentang keterbukaan atau penerimaan diri,
melainkan tentang mengalihkan perhatian. Berbicara lantang soal tekanan usia sambil diam-diam memangkas beberapa tahun dari garis waktu pribadi akan mengubah cara kata-kata itu dipahami. Apa yang tampak sebagai kejujuran bisa terlihat sebagai strategi yang dirancang untuk mencegah pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Usia penting karena ia memengaruhi jalannya karier. Terobosan besar Meghan melalui serial Suits dimulai pada tahun 2011. Secara resmi, ia digambarkan berusia 30 tahun saat itu. Jika kenyataannya ia beberapa tahun lebih tua, perbedaan tersebut memiliki dampak praktis. Serial televisi yang direncanakan berlangsung selama beberapa musim cenderung memilih pemeran utama romantis yang masih bisa terlihat lebih muda dan tumbuh bersama peran tersebut. Memilih aktris anonim berusia pertengahan 30-an sebagai pasangan lawan main pria yang lebih muda jarang terjadi. Bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena persepsi dan strategi pemasaran. Dari sudut pandang ini, mengurangi usia bukan soal ego, melainkan cara bertahan dalam industri yang secara diam-diam menyingkirkan perempuan seiring bertambahnya usia. Logika yang sama juga berlaku di luar dunia akting. Ketika Meghan bertemu Pangeran Harry pada tahun 2016, kisah publik menggambarkannya sebagai perempuan berusia pertengahan 30-an. Dewasa, berprestasi, namun tetap muda. Pendukung narasi resmi menganggap gambaran itu akurat. Namun para skeptis berpendapat bahwa jika ia sebenarnya sudah memasuki awal usia 40-an, nuansa ceritanya akan terasa berbeda. Usia mengubah cara orang menafsirkan motivasi, waktu, dan urgensi. Hubungan yang tampak spontan dan segar pada usia 36 bisa terasa jauh lebih terencana pada usia 42, terutama jika dikaitkan dengan karier yang mungkin mulai melambat. Cerita selalu bergantung pada konteks. Mengubah usia seseorang berarti mengubah cara setiap pencapaian dibaca. Pernikahan pertama terlihat sebagai eksperimen masa muda di usia 27, tetapi tampak seperti langkah awal yang lebih berat di usia 33. Berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa terdengar sebagai kebangkitan aktivis muda pada satu usia, namun sebagai upaya mempertahankan relevansi pada usia lainnya. Bahkan proyek gaya hidup seperti blog atau upaya membangun merek pribadi akan diterima berbeda, tergantung apakah suara tersebut berasal dari generasi milenial atau seseorang yang berada di antara dua generasi. Dari perspektif ini, para pengkritik tidak melihat satu detail yang diperdebatkan, melainkan sebuah pola yang lebih luas, di mana penyesuaian usia membantu membentuk ulang identitas publik agar lebih sesuai dengan ekspektasi Hollywood dan kemudian citra kerajaan. Apakah penafsiran ini adil atau tidak bergantung pada garis waktu mana yang dipercaya. Kini, dengan kisah Meghan berada di bawah sorotan, banyak orang mulai mempertanyakan seberapa banyak dari keseluruhan cerita yang benar, termasuk kisah kelahiran yang oleh sebagian dokter dianggap tidak mungkin terjadi. Ketika Pangeran Harry merilis Spare, buku itu dipasarkan sebagai kebenaran tanpa filter, versi peristiwa yang, menurutnya, sebelumnya tidak diizinkan untuk terungkap. Banyak pembaca mempercayainya, terutama saat ia menceritakan kelahiran putranya, Archie. Namun, beberapa bagian dari kisah tersebut memunculkan tanda tanya, khususnya di kalangan mereka yang memahami bagaimana prosedur rumah sakit sebenarnya berjalan. Masalahnya bukan karena ceritanya terdengar dramatis atau tidak biasa, melainkan karena sejumlah detail tidak selaras dengan praktik medis standar. Hal inilah yang membuat sebagian orang bertanya-tanya, apakah ada bagian cerita yang disalahpahami, disederhanakan, atau tidak sepenuhnya diungkapkan. Harry menggambarkan proses kelahiran itu sebagai tenang dan hampir mewah. Harry menggambarkan Meghan sedang menggunakan bola persalinan sambil mengatur napas saat kontraksi datang. Nuansa ceritanya terasa sangat tenang, hampir seperti suasana retret kesehatan, bukan proses persalinan di rumah sakit. Bagian itu sendiri sebenarnya tidak mustahil, karena memang ada rumah sakit yang mengizinkan suasana persalinan yang lebih lembut jika kondisi memungkinkan.
Namun, ada satu detail spesifik yang disebut Harry secara sepintas dan justru menarik perhatian banyak orang. Ia menulis bahwa Meghan menerima epidural sebanyak 2 kali. Bagi mereka yang memiliki latar belakang medis, pernyataan ini terdengar janggal. Epidural bukan prosedur yang diberikan 2 kali secara terpisah. Biasanya, kateter dipasang 1 kali di tulang belakang, lalu obat disesuaikan melalui jalur tersebut sesuai kebutuhan. Pernyataan bahwa epidural diberikan 2 kali bisa saja berasal dari kesalahpahaman tentang cara kerjanya, tetapi hal itu memberi kesan bahwa Harry mungkin tidak sepenuhnya memahami proses medis yang terjadi. Akibatnya, pembaca mulai mempertanyakan seberapa akurat detail lain dalam ceritanya. Kebingungan itu menjadi lebih serius ketika Harry menceritakan kepulangan mereka dari rumah sakit. Dalam bukunya, ia menulis bahwa mereka meninggalkan Portland Hospital hanya 2 jam setelah Archie lahir, lalu menempuh perjalanan hampir 1 jam menuju Frogmore Cottage. Garis waktu inilah yang benar-benar membuat banyak orang berhenti dan berpikir. Umumnya, rumah sakit tidak memulangkan ibu yang baru melahirkan secepat itu, bahkan setelah persalinan yang berjalan lancar. Masa observasi diperlukan karena komplikasi dapat muncul setelah kelahiran, terkadang secara tiba-tiba dan berbahaya. Rumah sakit swasta, terutama yang menangani pasien berprofil tinggi, dikenal justru sangat berhati-hati, bukan tergesa-gesa. Biasanya, ibu dan bayi akan dipantau untuk memastikan tidak ada perdarahan, perubahan tekanan darah, atau komplikasi lainnya. Mengizinkan kepulangan hanya 2 jam setelah melahirkan adalah hal yang sangat tidak lazim, dan sejumlah mantan staf rumah sakit menyatakan bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi dalam kondisi normal. Setidaknya, keputusan seperti itu akan menimbulkan risiko tanggung jawab hukum yang serius. Harry juga menyebutkan hal lain yang semakin memperumit cerita. Ia mengatakan bahwa Meghan mengalami masalah tekanan darah tinggi selama kehamilan. Meskipun tidak dibahas panjang lebar, detail ini sangat penting. Tekanan darah tinggi pada kehamilan bisa menjadi tanda preeklamsia, kondisi yang ditangani dokter dengan sangat serius karena dapat memburuk dengan cepat. Jika risiko ini ada, rumah sakit justru akan meningkatkan pemantauan, bukan menguranginya. Penanganan preeklamsia seringkali melibatkan obat-obatan yang membuat pasien lemas, pusing, dan sulit bergerak bebas. Perempuan dalam kondisi seperti ini biasanya berada di bawah pengawasan ketat dengan pemeriksaan rutin dan mobilitas yang dibatasi. Gambaran tersebut tidak selaras dengan sosok seseorang yang dengan mudah meninggalkan rumah sakit tak lama setelah melahirkan dan menjalani perjalanan mobil yang panjang. Semua ini tidak serta-merta berarti Harry berbohong. Sangat mungkin ia salah memahami detail medis, menyederhanakan urutan waktu, atau menceritakan kejadian dengan pendekatan emosional alih-alih teknis. Bisa juga beberapa bagian dari hari itu dipadatkan atau disesuaikan agar cocok dengan narasi tertentu. Namun, ketika banyak detail tidak sesuai dengan prosedur medis yang umum, wajar jika orang mulai mempertanyakan kebenarannya. Dokter, perawat, dan administrator rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melindungi pasien sekaligus institusi. Memulangkan ibu dan bayi terlalu dini, apalagi jika ada masalah tekanan darah, akan menempatkan semua pihak dalam risiko. Itulah sebabnya pembaca dengan latar belakang medis kesulitan menyelaraskan kisah Harry dengan praktik persalinan yang lazim. Masalah utamanya bukan terletak pada satu kesalahan atau satu ungkapan yang aneh, melainkan pada gambaran keseluruhan. Ketika sebuah cerita disajikan sebagai kebenaran, tetapi memuat unsur-unsur yang sulit disesuaikan dengan protokol dunia nyata, keraguan pun muncul. Apakah kisah tersebut disampaikan dengan buruk, disalahpahami sebagian, atau sengaja dibentuk dengan cara tertentu? Hanya orang-orang yang terlibat yang benar-benar mengetahuinya. Yang jelas, versi yang tertulis di halaman buku membuat banyak pembaca merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya masuk akal.
Jika kisah kelahiran yang dipublikasikan Harry mengandung ketidaksesuaian medis yang tidak mungkin diizinkan oleh rumah sakit manapun, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada hari Archie dilahirkan? Pertanyaan itu menjadi semakin kompleks ketika faktor usia diperhitungkan. Jika Meghan sebenarnya 6 tahun lebih tua dari yang selama ini diketahui publik, maka saat hamil Archie ia bukan berusia 37 tahun, melainkan 43. Perbedaan usia ini tidak otomatis membuat kehamilan menjadi mustahil, tetapi jelas mengubah cara cerita tersebut terdengar ketika detail-detailnya dianalisis dengan saksama. Hal-hal yang terasa wajar pada usia 37 menjadi jauh kurang mungkin pada usia 43, terutama ketika semuanya digabungkan. Dalam Spare, Harry menggambarkan usaha mereka untuk memiliki anak dengan cara yang sederhana, hampir seperti dongeng. Ia menulis bahwa mereka memutuskan untuk mencoba dan kehamilan terjadi dengan cepat tanpa hambatan atau penundaan. Pada usia 37, hal ini masih sangat mungkin terjadi. Meskipun kesuburan menurun di usia 30-an, banyak perempuan tetap bisa hamil dengan cepat dan menjalani kehamilan yang sehat tanpa bantuan medis. Namun, pada usia 43, situasinya sangat berbeda. Kehamilan alami pada usia tersebut tergolong langka. Sebagian besar perempuan memerlukan bantuan kesuburan karena kualitas dan jumlah sel telur menurun drastis. Itu tidak berarti kehamilan alami mustahil, tetapi kemungkinannya cukup kecil sehingga menjadi detail penting, bukan sekadar catatan santai. Disinilah banyak orang mulai mengangkat alis. Jika Meghan berusia 43 tahun, kehamilan yang berhasil pada percobaan pertama tanpa kendala akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Bukan mustahil, tetapi cukup jarang sehingga mengubah cara pembaca menafsirkan nada santai dalam cerita Harry. Kisah itu tidak lagi terdengar seperti pengalaman sehari-hari, melainkan seperti sesuatu yang disederhanakan demi audiens. Masalah dengan cerita kelahiran ini adalah upayanya mempertahankan dua situasi yang saling bertentangan sekaligus. Satu versi cerita terdengar tenang dan mudah, seperti proses persalinan berisiko rendah di mana dokter memberi ruang dan membiarkan semuanya berjalan alami. Namun versi lainnya menyebut adanya tekanan darah tinggi, dan hal itu langsung mengubah segalanya. Begitu kondisi tersebut tercatat, dokter tidak akan bersikap santai. Mereka akan meningkatkan pengawasan, membatasi pergerakan, dan mengikuti protokol ketat untuk mencegah keadaan darurat. Ini bukan soal penilaian pribadi atau gaya bercerita yang dramatis, melainkan cara kerja rumah sakit yang sebenarnya. Tekanan darah tinggi selama kehamilan bisa menjadi tanda preeklamsia, kondisi yang ditangani dokter dengan sangat serius. Risiko kondisi ini meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 tahun. Ketika tanda-tanda tersebut muncul, dokter biasanya memperketat pemantauan, bukan melonggarkannya. Kehamilan seperti ini ditangani dengan lebih banyak pemeriksaan, pengawasan intensif, serta perencanaan persalinan yang hati-hati. Karena itu, gambaran persalinan dengan intervensi minimal yang diikuti dengan kepulangan cepat dari rumah sakit tidak sejalan dengan cara kehamilan berisiko tinggi biasanya ditangani. Bagian lain yang memicu tanda tanya adalah soal waktu. Harry mengatakan mereka meninggalkan rumah sakit hanya 2 jam setelah kelahiran dan menempuh perjalanan hampir 1 jam untuk pulang. Ini bukan praktik umum ketika seorang bayi baru saja lahir. Masa paling berisiko justru sering terjadi setelah persalinan, bukan sebelumnya. Itulah sebabnya dokter terus memantau ibu dan bayi. Ketika usia dan tekanan darah menjadi faktor, kepulangan dini tidak lagi terlihat sebagai keputusan percaya diri, melainkan sesuatu yang janggal. Hal ini sama sekali bukan kritik terhadap ibu yang melahirkan di usia lebih matang. Banyak perempuan memiliki anak di usia 40-an setiap hari, seringkali dengan bantuan medis modern. Pertanyaan yang diajukan publik bukan soal kemungkinan, melainkan apakah cerita yang disampaikan masuk akal jika Meghan memang lebih tua dari yang diklaim. Seorang perempuan berusia 43 tahun
yang langsung hamil pada percobaan pertama, menjalani kehamilan yang relatif lancar meski ada masalah tekanan darah, melahirkan dalam suasana santai, lalu segera meninggalkan rumah sakit adalah rangkaian kejadian dengan kemungkinan rendah yang terjadi secara berurutan. Ada juga keheningan soal perawatan kesuburan saat kehamilan kerajaan diumumkan. Bahasa yang digunakan biasanya hati-hati dan samar. Dalam kasus ini, pesan yang disampaikan memberi kesan bahwa semuanya terjadi secara alami. Jika Meghan berada di usia 40-an dan memerlukan bantuan medis, menggambarkannya sebagai sesuatu yang spontan, bisa terasa bukan sekadar menjaga privasi, melainkan upaya mengelola citra. Terutama jika usia memang sudah menjadi topik sensitif. Pertanyaan serupa muncul kembali pada kehamilan Lilibet. Kehamilan alami di usia pertengahan 40-an sangat jarang terjadi. Ketika hal itu disajikan sebagai sesuatu yang sederhana, orang cenderung menganggapnya sebagai keberuntungan luar biasa atau mulai bertanya-tanya seberapa lengkap cerita yang sebenarnya disampaikan. Jika semua ini dirangkai bersama, persoalannya bukan terletak pada satu detail tunggal. Masalahnya adalah setiap detail menjadi semakin sulit diterima ketika faktor usia berubah. Jika usia tidak sesuai, maka nada cerita, penjelasan medis, dan narasi publik mulai tampak dipoles dengan sangat hati-hati, bukan sepenuhnya jujur. Hal ini memang tidak membuktikan apapun secara langsung, tetapi menjelaskan mengapa banyak orang merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya cocok. Jika garis waktu kehamilan saja mengandung begitu banyak celah, berapa banyak lapisan lain dari ketidakjelasan yang mungkin masih belum terungkap. Yang membuat situasi ini menonjol adalah ketika sumber-sumber independen menyampaikan keraguan yang sama. Ini bukan tentang satu dokumen atau satu orang yang mengungkapkan hal tidak nyaman. Yang mencolok adalah 3 sumber berbeda, berasal dari latar yang sama sekali tidak terkait, namun semuanya bertentangan dengan cerita resmi dengan cara yang serupa. Ada seorang ayah yang berbicara berdasarkan pengalaman keluarga. Ada majalah yang dicetak puluhan tahun lalu tanpa kepentingan terhadap kontroversi masa kini. Dan ada tenaga medis yang menilai cerita berdasarkan standar praktik profesional. Orang-orang dan catatan ini tidak saling berhubungan, tidak berkoordinasi, dan tidak mendapatkan keuntungan dari kesamaan pandangan. Namun, semuanya mengajukan pertanyaan dasar yang sama. Masalahnya bukan sekadar apakah Thomas Markle salah mengingat tanggal, atau apakah sebuah majalah pernah melakukan kesalahan. Masalahnya muncul ketika catatan awal sudah ada, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika dokumen lama bertentangan dengan narasi publik yang terus dipertahankan, catatan tersebut tidak bisa begitu saja diabaikan. Jika satu bagian dari garis waktu keliru, maka seluruh cerita yang dibangun di atasnya layak untuk ditinjau ulang. Yang paling mencolok adalah keheningan. Baik pihak istana maupun Meghan tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas mengenai konflik ini. Tidak ada klarifikasi langsung, tidak ada koreksi, dan tidak ada pernyataan yang mengatakan, inilah alasan mengapa catatan-catatan tersebut tidak relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti ini biasanya mudah diselesaikan, cukup tunjukkan dokumen dan selesai. Fakta bahwa hal itu tidak pernah terjadi justru membuat pembicaraan terus berlanjut. Karena itu, pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi apakah ceritanya benar, melainkan mengapa hal ini tidak pernah benar-benar diselesaikan. Institusi besar biasanya tidak kesulitan memperbaiki kesalahan kecil, kecuali jika perbaikan tersebut memicu masalah yang lebih besar. Ketika keheningan terasa lebih aman daripada kejelasan, seringkali itu berarti kisah lengkapnya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Terlepas dari apakah usia yang tercantum itu akurat atau tidak, poin utamanya adalah bahwa informasi tersebut dicetak jauh sebelum ketenaran hadir dan masih ada dalam bentuk fisik yang tidak bisa diam-diam diubah setelah fakta. Itu memberinya bobot yang berbeda. Potongan ketiga datang dari reaksi para tenaga medis terhadap kisah persalinan yang disampaikan ke publik. Dokter dan perawat tidak menilai cerita semacam ini secara emosional. Mereka melihatnya melalui aturan dan protokol yang dirancang untuk menjaga keselamatan.
ketika mereka mengatakan bahwa beberapa hal tidak mungkin terjadi di rumah sakit yang bereputasi baik, itu bukan dugaan atau spekulasi. Mereka sedang menjelaskan prosedur standar yang berlaku untuk semua orang, terutama pasien berprofil tinggi, di mana risiko dan tanggung jawab hukum diperlakukan dengan sangat serius. Ketika para spesialis berbicara tentang statistik kesuburan, risiko kehamilan, atau pemantauan pasca persalinan, mereka tidak bersandar pada opini pribadi. Mereka merujuk pada kumpulan data besar dan praktik klinis yang sudah menjadi standar. Jika berdiri sendiri, masing-masing sumber ini memang bisa dipatahkan. Seorang ayah bisa dianggap tidak objektif. Sebuah daftar di majalah bisa disebut sebagai kesalahan cetak. Pendapat medis bisa disingkirkan sebagai spekulasi dari luar. Namun persoalannya adalah ketiganya mengarah pada pertanyaan yang sama. Soal garis waktu, usia, dan apakah rangkaian peristiwa tersebut masuk akal secara medis. Untuk menolak semuanya sekaligus, seseorang harus percaya bahwa seorang orang tua, sebuah majalah nasional, dan para profesional medis yang terlatih semuanya secara terpisah salah memahami detail yang sama dengan arah kesalahan yang identik. Disitulah argumen ini memperoleh kekuatannya, karena setiap potongan saling mendukung tanpa bergantung satu sama lain. Data majalah selaras dengan garis waktu keluarga. Analisis medis menjelaskan mengapa usia menjadi faktor penting. Ingatan keluarga memberi konteks mengapa usia yang tercetak tidak mungkin sekadar kesalahan acak. Tidak satu pun dari elemen ini membuktikan sesuatu secara mutlak, tetapi bersama-sama mereka membentuk pola yang sulit diabaikan. Pada titik ini, pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi soal apakah satu orang bisa keliru, melainkan penjelasan mana yang membutuhkan lebih sedikit asumsi. Apakah lebih masuk akal bahwa sumber-sumber yang tidak saling terkait semuanya membuat kesalahan yang sama, atau bahwa cerita publik telah disederhanakan atau disesuaikan dari waktu ke waktu agar terlihat lebih rapi? Inilah alasan mengapa isu ini terus muncul kembali, bukan karena gosip atau sentimen pribadi, melainkan karena ketika bukti independen terus menunjuk ke arah yang sama, keraguan tidak bisa dihapus hanya dengan mengulang versi resmi. Jika tiga sumber independen menunjukkan bahwa cerita resmi bermasalah, mengapa tidak satupun media arus utama menyelidiki ketidaksesuaian ini? Mengapa kebenaran seolah tidak pernah bisa diakui? Monarki Inggris telah bertahan melewati hampir segala krisis, pengunduran diri, perceraian yang berantakan, perselingkuhan publik, skandal keuangan, bahkan kematian yang dikelilingi rumor. Alasannya sederhana, institusi ini beradaptasi. Ia mengelola narasi dan memahami bahwa tampilan seringkali dianggap lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketidaksesuaian usia yang dikaitkan dengan Meghan menciptakan masalah yang jauh lebih sulit ditutup-tutupi, karena mengakuinya akan merusak institusi itu sendiri, bukan hanya satu individu. Jika usianya meleset 6 tahun, pertanyaan pertama adalah bagaimana hal itu bisa lolos. Pernikahan kerajaan bukan urusan sepele. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan melalui pemeriksaan latar belakang yang mendalam. Staf istana, layanan keamanan, dan penyelidik pribadi menelusuri keuangan, riwayat pribadi, hubungan, dan dokumen resmi. Melewatkan sesuatu yang mendasar seperti tahun kelahiran akan menunjukkan kegagalan serius. Dari sini hanya ada dua kemungkinan, dan keduanya buruk. Entah para penyelidik tidak kompeten, atau mereka mengetahui kebenarannya dan memilih untuk diam. Keduanya merugikan monarki. Jika mereka lalai, publik akan bertanya apa lagi yang terlewat. Jika mereka tahu dan menutupinya, berarti istana secara sadar mendukung cerita publik yang tidak benar. Masalah ini menjadi lebih besar karena monarki bergantung pada kepercayaan dan tradisi. Begitu orang percaya bahwa pernyataan resmi dibentuk demi kenyamanan, bukan kejujuran, setiap pengumuman akan mulai terasa meragukan. Yang memperumit situasi adalah bukti-bukti tersebut tidak bisa dihapus. Thomas Markle terus berbicara. Halaman majalah itu masih ada.
Para profesional medis terus menunjukkan ketidaksesuaian dalam kisah persalinan yang dipublikasikan. Tidak satu pun dari ini berada di bawah kendali kantor pers istana. Manajemen krisis tradisional biasanya bekerja dengan membatasi informasi. Namun dokumen yang sudah dicetak tidak bisa ditarik kembali dan para ahli tidak bisa dibungkam ketika mereka berbicara berdasarkan pengetahuan profesional. Karena itu, istana melakukan apa yang sering mereka lakukan, tetap diam. Para pengkritik dibiarkan dicap sebagai orang yang pahit, bingung, atau terobsesi. Media arus utama diandalkan untuk mengulang versi resmi tanpa menggali lebih dalam. Strategi ini bisa bertahan lama karena kebanyakan orang tidak ingin percaya bahwa mereka pernah disesatkan. Namun, keheningan juga memiliki harga. Setiap orang yang menemukan daftar lama di majalah itu, setiap dokter yang mendengar kisah kelahiran dan menggelengkan kepala, setiap penonton yang melihat rasa sakit seorang ayah dan merasakan ketulusan di dalamnya, semuanya menambah retakan kecil. Istana mungkin bisa menekan surat kabar, tetapi tidak bisa mengendalikan internet atau ingatan kolektif. Kisah-kisah seperti ini tidak menghilang, mereka menunggu. Dan ketika cukup banyak orang melihat retakan yang sama, dongeng itu perlahan kehilangan daya tahannya. Jika usia Meghan memang keliru selama puluhan tahun dan istana melewatkannya atau menutupinya, apakah hal itu menimbulkan pertanyaan tentang posisi Archie dan Lilibet dalam garis suksesi? Thomas Markle mengklaim memiliki foto, catatan sekolah, dan bukti tiket yang bertentangan dengan cerita resmi. Mengapa semuanya belum pernah dipublikasikan?